magic damage sih tapi. Kayak mereka bakal ya udah bikin Athena, bikin Cloud. bikin Radiant Armor. Tapi Cloud aku pun agak sedikit. Iya, ini agak sih aku. agak Risky sulit banget sih. Kalau Cloud ini berarti targetnya cuma satu sekarang. Yang kelihatan ya, Iya. Popol Kupa. Popol Kupa. Karena otomatis Sylos lu lompat ke depan nggak bisa pulang. Di stun, tidar. Dicolok law and order. Iya, diam di sana. Kadita oke sih Kadita. Nah ini yang Kadita bicara nih Rover Kadita. menarik sih. Yes, tapi balik lagi, nggak ada yang ngebadanin untuk Alter Ego X. Itu permasalahannya. Nggak ada badannya. Mulai ada muncul sepertinya Oh, jadi gak main badan. Natalia yang dimainkan oleh Leo Murphy udah sering banget kita lihat di prosin. Apakah kali ini dia bisa menjawab untuk memberikan kemenangan? Tapi ada Brody yang dibiarkan begitu saja untuk gold lane-nya dan tentu saja dia akan diambil dan Chow akan muncul sebagai XP laner untuk Onyx Prodigy sepertinya. Ya, mereka masih belum decide yang pastinya nih. Hylos masih bisa ditaruh di XP, masih bisa ditaruh di jungle. Kecuali mereka benar-benar udah ngelock arah Chow-nya. Kalau Chow-nya udah ada, mereka bakal decide untuk ambil Hylos jungle dan kayaknya bakal di lock sih. 3, 2, 1. Ini Lilia mau di gold bisa juga masih kan? Lilia di gold. Lilia gold, Chow kalau mau. Kalau mau. Cuman ya rata-rata kalau kita bakal lihat di sini. Oh, here we go. Let's Makanya go. kayak off down masih ditemenin sama Vela. Dan Om Wawa dan let's go teman-teman semuanya. Ini akan menjadi berat seharusnya untuk Natalia. Dia mau colek siapa sekarang? Sebenarnya tadi mungkin purpose-nya ketika melihat Lilia dan juga Matilda di awal-awal harusnya dia masih bisa deketin sih dengan ada Cloud Dash dari seorang Natalia sendiri. Dan aku nggak tahu apakah di sini Natalia adalah Natalia Execute. Yes, Natalia Execute. Kita tahu ya, Leo Murphy tuh nggak pernah ragu sih kalau menurut aku untuk decide dive in ke arah teman-teman dari Onyx Prodigy. Dan itu harus dilakuin dari early. Kalau dia bisa dapetin point kill, apalagi Fanny yang terhenti di awal, berat sih buat Onyx Prodigy sih. Ya, ini juga ada Leo Murphy dengan Natalie ini memberikan efek informasi yang luar biasa banget sebenarnya kepada teman-teman Wild X. Tinggal bagaimana eksekusi mereka ketika nanti udah diberikan informasi oleh Leo Murphy. Lihat dia ada depan sana. Fanny-nya udah cukup lumayan dapat damage dari seorang Leo Murphy. Makan teman-teman dari Alter Ego X cuek aja dulu karena mereka sadar ada JHH yang memiliki hero yang bakal kuat banget di late game. Iya. Tapi lagi-lagi Cecilin ya. Mungkin kalau misalnya untuk sebagian orang kayak memang Cecilin ini bakal susah banget untuk bermain di early game-nya karena damage-nya bakal sedikit kurang. Jadi guys, mereka akan sangat-sangat bertumpu dengan damage dari Pakito dan juga Natalia beserta dari seorang Brody sendiri. Tapi kalau kita lihat kali ini dari sisi Onyx Prodigy pun mereka hanya mengandalkan Popol Kupa, Lilia dan juga Matilda. Tapi Fanny juga bakal seru sih di early kalau misalnya dia move-nya agak cukup cepat. Karena memang follow up yang bakal dilakukan sama Fanny bakal gampang banget. Tapi lihat sebelah sana dari Vmornov bakal coba untuk mengejar-ngejar karena Leo Murphy kabur karena mana dikejar pakai steel cable and here we go first blood berhasil didapatkan oleh Onyx Prodigy. Ini dia kabel yang bukan sembarang kabel, bukan kabel wartel yang muncul tapi benar-benar kabel kabel listrik yang benar-benar tebel banget dan akhirnya membuat satu point kill ke arah seorang Leo Murphy. Itu kan dari atas kali ini Moon head to head dengan seorang Razel, Popol Kupa dan juga Brody. Memang kalau secara di atas kertas Popol Kupa harusnya menang untuk secara laningnya karena untuk musuhnya cepat, ditambah lagi mungkin ada Matilda yang bakal ngebans. Tapi di area atas Mars dan juga Razel udah standby banget untuk memporak-porandakan badan dari Moon. Iya. Mungkin anaknya adalah range yang dimiliki sama Popol Kupas dan juga dari Brody sama-sama jauh, jadi masih bisa tetap mencicil. Mungkin Kupa agak sedikit unggul ketika memiliki Baitem Kupanya, tapi Leo Murphy kali ini yang bakal mencoba untuk mencari posisi dari seorang Moon. Ingat udah ada Baitem Kupa kalau misalnya ini sangat berbahaya. Masih coba untuk mundur dari Leo Murphy dan masih bisa tetap kabur dengan cukup cepat, tapi kali ini pasti didapatkan oleh Onyx Prodigy. Lagi untuk mereka dan bahkan orange buff-nya disamperin kan? Asli itu kelamaan sih sebenarnya berada di atas, kelamaan untuk set up dari anak-anak Alter Ego X. Dan bahkan kali ini baru dapat informasinya yang diberikan oleh Mister. Woi, ini buff merah lu dimakan. Ya udah deh, mau gimana lagi. Tapi lihat buff birunya, orange buffnya kali ini untuk dimakan juga oleh seorang Vmornov. Karena Pakito dari Mars kali ini nggak dapat apa-apa. Ini kerugian yang cukup besar bagi Alter Ego X. Ya, apalagi bicara soal jungler, dimana memang jungler butuh banget untuk bisa mendapatkan semua buffnya tanpa gangguan sama sekali. Tapi orange-nya hilang, purple-nya hilang, yang berarti kali ini juga untuk Mars-nya tertinggal secara level. Dan lihat bagaimana dari Popol Kupa yang bisa memaksimalkannya, akselerasi untuk bisa mendapatkan tarat, dan itu top taratnya sudah hilang. Dan apa jawaban kita sekarang bagaimana di sini Sicilian?
untuk bisa masuk ke late game. Karena dia butuh banget untuk melihat late game. Drake-nya agak sedikit harus cukup sabar sih. Mungkin ini harus di make play-nya sama Alter Ego X adalah dari sisi DMC dan juga dari sisi Toxic. Tapi balik lagi nggak semudah itu. Kali ini mereka coba untuk ngejar-ngejarin masalah gold, tapi perbedaan sekitar sudah 1.500-an gold. Padahal ini masih menit ketiga ya kalau kita lihat ya. Masih menit ketiga, pergerakan juga cukup agresif dari sisi Onyx Prodigy gitu kan. Ini datang kali ini Cutthroat dan juga Tornado Strike berhasil dibuka di area depan. Kali ini mengincar ke arah seorang Cecilia, tapi malah hampir saja tershutdown. Masih ada steel cable karena sampai, tapi here we go. Blood Retribution yang sangat menyebalkan dari seorang Paquito. Dan efek kebakaran tadi kita lihat ya di badan Fanny dan akhirnya membuat dari Fanny-nya harus tumbang. Poin 1 untuk 1 kali untuk Alter Ego X dan juga Onyx Prodigy. Sebenarnya kalau kita ngebahas soal late game tadi, bagaimana Cecilion akan bisa bersinar, tergantung sebenarnya kayak di match sebelumnya yang kita saksikan bareng-bareng sih, LRQ Senna sama Bigatron Beta. Kesabaran adalah kuncinya. Oke, mereka bisa di-push abis-abisan. Onyx Prodigy mungkin bisa nge-push sampai akhirnya base terakhirnya. Tapi kalau misalnya bisa bertahan dengan baik, mungkin akan beda cerita. Tapi lihat udah sakit itu dikeluarkan oleh X-Win. Dan JHH masih bisa survive dari serangan yang dikeluarkan oleh Onyx Prodigy. Tapi malahan bisa membuat space yang cukup terbuka lebar bagi Onyx Prodigy mengambil turtle yang kedua. Iya, gol karet di area bawah sudah berhasil didapatkan sama Papa Kupa. Menit keempat, menit kelima kayak gini dia udah dapetin ke arah blue. Dan di sisi tengahnya juga kalau kita lihat Alter Ego X ini agak sedikit struggling sih gitu loh. Dengan gold yang sangat cukup jauh juga, teman-teman dari Alter Ego X belum bisa untuk melakukan push. Tapi di sisi top lane 3 versus 1 kali ini dari seorang Fanny ini coba memberikan DP sampai sayang sekali smoke bomb dari seorang Mars menghentikan permainan Fanny. Dan Falling Star juga dibuka kali ini dari seorang Esmeralda. Masih ada Black Shield, Maypan masih mencoba untuk memberikan damage, dan teman-teman dari Alter Ego masih mendapatkan keuntungan setelah satu shutdown di arah atas. Maypan Zuzuzu hampir saja tadi kalau nggak punya Blacksus mungkin dia akan tumbang di tangan seorang monster. Tapi sisi lain Mars kali ini mencoba mencolong-colong dulu, mencoba untuk sabar dulu karena ini semua tergantung setup yang dibuat oleh Leo Murphy juga. Tadi juga dari blunder yang dilakukan oleh Fanny itu menjadi salah satu jawaban juga bagi teman-teman Alter Ego X untuk bisa mengembalikan keadaan yang cukup lumayan. Tadi dari beda 2000 sekarang udah beda 1000 untuk goldnya. Jadi masih ada harapan juga untuk teman-teman Alter Ego X. Tapi dari Onyx Prodigy jangan sampai mereka melakukan kesalahan yang minor mistake, jangan sampai blunder supaya mereka bisa menjaga konsistensi kemenangannya dari segi objektif yang mereka miliki. Iya. Dan kali ini teman-teman dari Onyx Prodigy harusnya mereka harus coba tabrak lagi, tapi mereka harus bisa targeting sih. Susahnya adalah ketika memiliki Fanny, kita tuh nggak punya hero yang bisa nge-follow up kita dengan sangat cepat. Ya kan? Di sini mereka mengandalkan guiding wind dari seorang Matilda, tapi tidak semudah itu ternyata Mars. Wow, Halosnya berhasil hilang di tangan Mars. Oke, itu menurutku suatu pukulan sih untuk Onyx Prodigy, di mana mereka harus bisa dapat semuanya. Tapi sekarang mereka yang lagi under pressure. Kalau kita lihat memang Fanny-nya di sini yang belum bisa terlalu dapetin target ya. Karena nggak ada yang bisa ditargetin juga untuk dia. Semua lagi kumpul, semua selalu dijaga juga dari JHH sendiri. Ini temannya oleh Esmeralda. Iya. Jadi memang targetingnya agak sedikit susah di sini. Natalia selalu roaming, selalu hilang dari Land of Dawn. Cecilion adalah target utama gitu kan. Tapi seperti yang dibilang sama Omowa, kalau mereka tuh di backup banget sama kehadiran dari seorang Esmeralda. Terus ada Cloud, masih ada Warrior 1 dibuka karena depan kali ini Law and Order. Tapi masih ada disengage langsung dari teman-teman Onyx Prodigy setelah keuntungan berhasil didapatkan lagi oleh Alter Ego X. Itu mereka kejar-kejaran goldnya dan perbedaan cukup tipis antara keduanya ini yang menurut aku jadi impact-nya cukup besar. Sebenarnya ya, ketika aku melihat draft dengan ada Popol Kupa, tapi turretnya nggak sehancur itu di menit ke-7. Ini Alter Ego X pintar banget nahannya loh. Asli, ini mereka bermainnya benar-benar oke. Ada Popol Kupa, kita coba defense sebaik mungkin, dan akhirnya malah strategi yang dijalankan Onyx Prodigy nggak berjalan sama sekali, sekali menurutku. Di early ya, tapi ketika mereka udah melakukan banyak blunder di situ kan akhirnya space-nya terbuka lebar, dan akhirnya Moon kali ini ya nggak bisa sesuai ekspektasi dan nggak berfungsi dengan sangat baik untuk turret jadi. Iya. Jadi dari sini mereka sangat ada karena Popol Kupa pun sekarang nggak bisa berjalan dengan sangat baik. Tapi ya Win kali ini maju dengan guiding win-nya, tapi lihat ada follow up dari seorang Fanny mencoba untuk mengunci karena pemain dari Alter Ego X, tapi sayang sekali dari seorang Matilda berhasil hilang. Tornado Strike berhasil dibuka sama seorang Fanny berhasil dapetin shutdown.
terhadap seorang Mars kali ini. 3 poin, sekitar 300 sampai 400 gold berhasil dikantongi oleh seorang Fanny di menit ke-8. Ini sih mesti ngincer ke arah gang. Kalau menurut aku, karena Fanny kuat banget kalau di gang kan. Bener, tapi apa lu mau pengen masuk ke gang kalau nggak ada Natalia di sana? Iya, makanya nanti Natalia langsung jadi korban pertama juga setelah Betul. di Matilda bisa dihilangkan. Tapi ini ya, tapi kita lihat juga di area atas Alter Ego X kali ini mencoba untuk mendapatkan satu inner turret di bagian atas, seperti di bawah. Moon yang kali ini tadi berada di atas langsung bertukar tempat ke area bawahnya. Coba untuk GB oleh teman-temannya, udah ada Matilda dan juga Lilia kali kita lihat dari arah atas ya. Monster kali harus berada dengan suara sekaligus. Gemini dan juga satu Fadi dari depan sana. Apa yang akan kamu lakukan ke Monster? Tapi lihat backup dilakukan oleh Murphy kali ini. Glorious Bad dikeluarkan dan Fadi malah yang hilang. Double kill diamankan oleh seorang Jehehe. Dia bisa tertawa sekarang mendapatkan double kill seperti itu. Iya sih. Itu setup yang bagus dengan Sanguine Claw-nya. Benar-benar backup yang cepat dari Alter Ego X. Mereka tahu Fanny ini benar-benar mengincar Kiran sendiri dan Esmeralda masih cukup sustain di arah top lane. Apalagi ketika bertemu dengan seorang Hylos yang menurut aku dengan Purify, Esmeralda nggak akan terlalu kesulitan sih kalau menurut aku sih. Dan akhirnya pergerakan dari Onyx Prodigy yang mau bermain dengan sangat galak karena teman-teman dari Alter Ego X pun tidak begitu berlangsung ya Pak Wawa dengan replay ya. Bener. Dan bahkan di sini flicker sudah dipakai langsung ya, dan itu pun terlihat dan langsung dibuka dengan adanya Sanguine Claw juga untuk menyambut pergerakan-pergerakan yang dibangun oleh Onyx tadi. Dan itu Sanguine Claw memang satu spell yang sangat mengganggu banget sih. Dan kalau tapi lihat sudah sana, sudah Cable mundur karena belakang kali ini. Salah satu pemain berhasil terculik tadi, hampir saja bisa di take down dengan ada Fanny yang cukup low juga tadi. Tapi teman-teman dari sisinya Alter Ego juga masih cukup sabar dalam menunggu dua pemainnya untuk menjadi lebih sustain ke arah late game ya, dimana dari seorang Esmeralda sustain dan juga dari Jehe punya damage yang cukup juga, apalagi dengan adanya Batfish-nya yang bakal punya lifesteal yang dimiliki dari skill. Dan kita sudah serah Hazel, ada sedikit cicil dengan kehadiran dari seorang Lilia masih live shift mundur ke arah belakang. Ada Batfish yang dibuka menambah stack, tapi juga sekaligus mencicil-cicil karena teman-teman dari Onyx Prodigy sendiri. Vmornoff ditungguin di depan gang, ternyata nggak bisa diculit kawan. Nggak semudah itu kawan, tapi di sisi lain di area atas sebenarnya Lord yang biasa aja udah mulai muncul ke area atas, mencoba untuk di-defense oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. 5 member langsung arah Lord secara bersamaan. Space yang cukup lebar untuk Alter Ego X mendapatkan satu outer turret di bagian bawah dan juga ini inner turret di bagian tengah, tapi masih bisa dengan respon yang cepat oleh Onyx Prodigy untuk bisa menjadi juga. Bahkan menurutku ini menjadi titik balik kalau misalnya monster bisa ditumbangkan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Bahkan untung aja nggak ada damage tambahan yang besar dari anak-anak Onyx Prodigy. Dari segi itemnya masuk menit 11. Ya, dari segi itemnya pastinya ya Alter Ego X mereka sudah unggul ya, karena kita melihat di sana ada unggul 3000 gold ya. Cuman yang pastinya faktor yang kita lihat di sini adalah bagaimana dari Prodigy yang bisa jadi juga, dan ada teamfight yang gak bakal bisa di-engage oleh Onyx Prodigy. Gak ada badan sama sekali untuk Alter Ego X bagian depan. Mereka semua melihat adanya Glorious Pathway, kita akan langsung mundur aja. Kita gak bakal kontes, kita bakal coba untuk nge-halo dari Hylos, karena Hylos memang tebel banget. Jadi mau gak mau ini pasti akan di-kiting, dan itu berlaku bagus banget tadi untuk Alter Ego X. Mereka gak totally overcommit untuk melakukan engagement. Betul. Dan kali ini juga dengan adanya seorang Natalia benar-benar scouting musuhnya untuk tahu posisi dan juga mencoba untuk memberikan punishment ketika ada smoke room atau ada room yang dia keluarkan. Tapi dia juga cukup puas gitu, kayak ada yang pick up gak masalah gitu. Sedangkan Fanny, dia gak bisa dapetin performa di tempat dia bakal coba untuk curi dari sisinya Alter Ego X, dan sayang sekali gak bisa dapetin ya. Mornoff dari tadi kalau dicatat tuh 2 kali mencuri ke arah purple buff dari seorang Mars. Bahkan tadi ada satu kejadian bahwa monster yang terlalu offset berada di garis depan langsung dihilangkan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Sambil menunggu sampai 25 detik lagi Lord jujur ya, akan muncul ya. Ini ada Fanny ya, tapi temponya pelan banget. Pelan banget. Hanya dengan total 9 poin kill yang terjadi sih. Jadi selama 12 menit, yang dimana kita tahu dengan kita memiliki Fanny, kita harus berani banget untuk bisa dapetin poin kill ya kan? Bener. Apalagi mereka juga punya Popol Kupa kan. Popol Kupanya yang memang di sini gak terlalu efisien untuk bisa mendapatkan target, bahkan di target masih ada buat Alter Ego X. Jadi menurutku ini adalah kemenangan kecil untuk Alter Ego X. Benar, aku setuju banget sih sama Om Wawa sih. Karena pertandingannya jadi yang nyetir adalah Alter Ego X sendiri gitu loh. Alter Ego X jadi punya gameplay mereka, Onyx Prodigy jadi ngikutin, ini harus bergerak sesuai dengan pergerakan yang dimiliki sama Alter Ego X. Bahkan mereka agak sedikit bingung untuk decide apa yang akan mereka lakukan. Sedangkan Vmornoff kali bakal dengan 2 hero sekaligus
Dash Claw yang dikeluarkan sama Natalia dan juga jab dari seorang Mars mampu mendapatkan karakter seorang Fanny. Ini yang dicari-cari oleh warga Alter Ego X. Mereka memancing keberadaan Fanny-nya, memancing kerusuhan yang dilakukan oleh Fanny. Tapi lihat dari pathway-nya udah dikeluarkan oleh seorang Gemini. Mencoba dari belakang sudah ada JHE, tapi flicker digunakan. Gemini yang begitu tebal sekali, sulit sekali untuk dibakar, tapi tidak di tangan Brody kali ini. Maka Polystarmon dikeluarkan, mencoba untuk mendapatkan XP dari depan. Monster coba memimpin pergerakan dari teman-teman Alter Ego X untuk menumpahkan satu persatu member dari Onyx Prodigy dan terbuka lebar untuk mendapatkan Lord yang sudah enak di menit ke-14 ini. Masih terus di pop up Lordnya, tinggal satu barrier lagi. Polystarmon dikeluarkan, ada Baitem Kupa hampir saja terkena dari seorang Monster dan akhirnya Lord bisa diamankan oleh anak-anak Alter Ego X. Iya. Tapi kalau kita lihat juga kali ini teman-teman dari Onyx Prodigy mereka kalau kita ngomongin masalah late game pun agak cukup berat, tapi kalau ngomongin high ground yang agak cukup bagus dari mereka adalah clear wave yang bisa dimiliki dengan adanya seorang Julia dan juga dengan adanya seorang Papa Kupa. Menurut aku dua hero ini mampu untuk nge-clear dengan cukup cepat wave yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego X. Kalau mereka bisa dapetin momen, ini kalau bisa ada ya, mereka bisa dapetin momentum tertentu, Onyx Prodigy masih bisa dapetin kesempatan. Tapi dengan adanya Lord yang bergerak dari sisinya Alter Ego X, sisi bottom lane, Onyx Prodigy bakal harusnya ketar-ketir sih. Karena mereka tersisa satu base turret aja di top lane yang sudah disiapkan sama Alter Ego X untuk di-push nih kayaknya. Alter Fanny masih mencoba untuk berdansa dengan adanya Steel Cable dan juga Tornado Strike. Tapi kayaknya nggak bakal dilanjutkan sama sekali. Tapi malahan Gemininya yang dalam ancaman cukup besar boleh satu dikeluarkan hanya untuk menghindari kematian saja. Dia harus hilang kali ini dan X-Win udah mulai terbaiting. Dia harus coba untuk mundur dan satu inhibitor turret udah mulai dihancurkan. Hati-hati Fanny. Gila. Kabelnya sih ngeri-ngeri sedap ya bang ya. Tapi emang itu yang akan terjadi kalau misalnya Onyx Prodigy membiarkan Alter Ego X mendominasi permainan satu persatu dari objektif bisa diamankan. Bahkan Compark Memories dikeluarkan, satu member harus hilang. Lihat dari Fanny-nya mencoba untuk mendapatkan penetrasi lebih. Lilianya ada harus hilang juga. Papa Kupa dan ter-wipe out untuk anak-anak Onyx Prodigy. One and only Alter Ego X memenangkan match kita yang kelima. Nah, permainannya sangat luar biasa sih. Bahkan kalau kita lihat dari teman-teman Alter Ego X benar-benar mampu untuk menahan early movement yang dilakukan sama